Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Di sekolah lagi ada kegiatan apa? Sebenarnya kemarin kita baru selesai acara Apa itu? masa orientasi. Itu untuk siswa yang baru mau join atau? Ya, untuk siswa baru kelas 10 yang baru join itu mengikuti mock dulu untuk melanjutkan pramuka ke jenjang selanjutnya. Nanti ada kegiatan apa juga? Banyak ada materi dari permukaan, lomba-lomba, sama jurit malam juga, ada timnya juga. Sebelumnya aku mau terima kasih banget teman-teman yang berkenan buat bikin ikut kegiatan aku ini. Aku sebelumnya udah izin juga ke guru BK kalian untuk mengikuti kegiatan yang sekarang ini. Makasih teman-teman, pokoknya makasih banget lah udah mau bersedia ikut serta. Sebelumnya untuk proses perjalanan lagi kita berdoa dulu ya. Ada yang mau mimpin doa? Faisal. Yes. Ayo. Sebelum mulai kita membaca doa selesai. Terima kasih. Mungkin perkenalan dulu kali ya. Aku ada instruksi. Perkenalannya itu seperti ini kayak, halo, nama aku Devia. Aku sebagai pimpinan kelompok. Nah, cita-cita aku mau jadi guru. Gitu ya. Nanti kita aminin gitu. Aminin. Kalau kalian sebagai anggota kelompok, oke? Mungkin dari aku dulu ya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Devia. Aku sebagai pimpinan kelompok. Cita-citaku menjadi guru. Amin. Oke, dari kanan Aisyah. Kanan dulu. Apa jualan tadi? Perkenalkan. Oh ya. Sebagai Halo, nama aku Siti Aisyah Ahmad. Aku sebagai anggota kelompok, cita-cita aku sebagai guru. Amin. Halo, nama saya Ijazul Tasni. Saya sebagai anggota kelompok, cita-cita saya menjadi guru. Amin. Halo, nama saya Muhammad Faisal. Saya sebagai anggota kelompok, cita-cita saya sebagai TNI. Amin. Halo, perkenalkan nama saya Wantusia Dawati. Saya sebagai anggota kelompok dan cita-cita saya menjadi perawat. Amin. Gimana teman? Cita-citanya apa? Halo, nama saya Anissa. Saya sebagai anggota kelompok, cita-cita saya menjadi guru. Amin. Saya sudah Deni, saya sebagai anggota kelompok, cita-cita saya menjadi dokter. Amin. Halo, perkenalkan nama saya Zaki Aidar Aulia. Saya sebagai anggota kelompok dan cita-cita saya menjadi pengusaha yang sukses. Amin. Oke, tadi nama panggilannya siapa aja nih? Aku Aisyah. Aisyah, Ijaz. Ijaz, Faisal. Aisyah, Bulan. Anissa, Jenny. Iya, Ya. Oke, ya. Tadi cita-cita Faisal apa tuh? TNI. Oke, benar. Dan cita-citanya Anissa apa tadi? Menjadi guru. Udah mulai konsentrasi ya. Ya. Konsentrasi banget. Untuk merelakskan lagi, aku ada ice breaking nih. Boleh. Cluenya mochi. Chips. Oke? Paham? Cluenya cuma itu, mochi. Aku berikan kepada mochi. Anissa ada berapa mochi? Di Anissa ada berapa mochi? Ayo, siapa yang mau? Ada satu. Benar. Oke, lagi. Oke, kita
satu poin yang lainnya ya. Mochi. Jenny ya, berapa mochi? Jenny. 0. 2. 3. Iya benar. Lagi nggak? Lagi nggak? Oke lagi ya. Satu lagi. Mochi. Iya, ada berapa mochi? 1. Benar. Kayaknya udah konsentrasi dan relax banget nih ya. Mungkin kita mulai aja kali ya. Kalian udah tahu belum sih kita mau ngapain di sini? Kita mau berbagi pendapat Oke, boleh. yang lagi hype. Oh, benar. Ada lagi? Udah. Jadi lebih tepatnya kita mau mengadakan bimbingan kelompok. Ada yang udah tahu belum nih bimbingan kelompok itu apa? Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan konseling yang diberikan untuk memanfaatkan dinamika kelompok. Ya, jadi kalian bebas untuk berpendapat. Nanti tujuannya agar kalian tuh berani gitu berbicara di depan banyak orang, berpendapat, memberikan konklusi. Jadi jangan takut untuk berkata, jangan takut salah. Keluarkan apa yang kalian pikirkan gitu. Jangan ditantang. Ya, apapun jangan malu-malu. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya itu mencegah. Misalkan ada hal bullying nih. Jadi kita tahu udah pernah bahas bullying ini seperti apa sih cara mencegahnya untuk tidak terjadi ke diri kita ataupun kita sebagai pelakunya gitu. Mungkin itu fungsinya. Dan bimbingan kelompok ini mempunyai asas ya. Ada 5 asas. Yang pertama asas kesukarelaan. Jadi untuk teman-teman datang ke sini aja secara sukarela, aku udah senang banget ya. Terus yang kedua asas keterbukaan. Nanti aku harap teman-teman mau terbuka untuk berbicara, berpendapat. Lalu yang ketiga ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini akan aku rahasiakan gitu, nggak akan disebar-sebar. Dan untuk teman-teman juga, sekiranya ada hal-hal yang negatif di sini yang membuat tidak untuk dibahas lagi di luar bimbingan kelompok ini. Yang keempat itu ada asas kenormatifan. Nah, asas kenormatifan ini apa sih? Jadi segala hal yang diucapkan ini harus berdasarkan norma gitu. Kita kan mempunyai norma agama, norma sosial, ya kan? Jadi berkata kasar itu dilarang. Yang kelima ada asas kekinian. Nanti yang akan kita bahas itu adalah hal-hal yang kekinian, yang baru trending, yang bisa dibahas secara mendalam gitu. Mungkin itu sih dari asas 5 asas tadi. Mungkin ada yang ditanya dulu. Nah, kalau udah kita melaksanakan bimbingan kelompoknya nanti selama 30 menit. Nah, mungkin dari bimbingan kelompok ini ada 2 topik ya, topik tugas dan topik bebas. Kalau topik tugas itu diberikan oleh saya. Kalau topik bebas, teman-teman bebas mengajukan apapun itu topiknya. Oke? Jadi mau topik bebas apa topik tugas? Oke, topik bebas ya. Di sini ada yang mengajukan untuk topik bebasnya. Ya, boleh. Langsung aja nih Kak. Topik tentang Mau bahas tentang yang lagi viral baru kemarin banget kan ya kejadiannya. Itu ada mobil MBG katanya nabrak siswa anak SD itu nggak tahu gimana kronologinya, cuman katanya si yang biasanya yang nyetir ini dia tuh lagi
Nah diganti sama orang itu nggak tahu remnya, dia mau nginjak rem malah gas, atau emang remnya yang belum. Tapi kayak masa sih kalau misalnya remnya belum, kenapa nggak dari jalan gitu, kenapa kayak langsung nabrak siswa itu kan di pagernya, siswanya lagi pacara itu kan ditabrak kayak 22 orang nggak sih itu kena ditabrak. Soalnya nggak tahu ya emang udah ada yang meninggal atau belum, cuman baru tahunya katanya masih banyak korban, ada 20 korban itu rata-rata ada semua gitu ya. Soalnya kan kelindas gitu ya. Ada yang menjadi sadar gitu ya. Serem banget sih, mantap banget. Lagi notabene anak SD, SD masih SD gitu. Gimana nggak pada histeris. Tapi ada satu guru juga kan yang benar. Ada yang lain? Mungkin ada yang mengajukan. Kalau tidak ada, kita sepakati masalah MBG tadi. Karena Sepakat. Pikir MBG yang digantikan ya. Iya, sepakat. Dari teman-teman nih yang udah dijelasin sama Kia tadi sedikit ya, ada nggak yang lebih rinci lagi gitu? Kenapa ia bisa menabrak siswa itu? Tahu nggak? mungkin karena salah pencet ya, salah menginjak rem gitu ya. Harusnya gitu, keren gitu ya. Iya. Tapi malah menginjak rem gitu ya. Iya. Ngantuk kali ya, bisa jadi ngantuk mungkin. Habis masak gitu Iya, ya. kurang tidur gitu Habis ya. masak. Mungkin yang maksudnya yang suka masak kali ya. Iya, Kalian tahu nggak sih itu tuh supirnya emang dapat pengalaman atau belum gitu? Kayaknya sih belum, soalnya itu emang dari Oke, siapa dulu yang ngomong? kayaknya belum, soalnya kelihatan dari kesalahan dia nginjek harusnya rem tapi malah gas gitu. Itu salahnya fatal banget ya. Sampai Iya. soalnya memakan banyak korban banget. Korbannya itu 22 orang meninggal semua. Enggak ada yang meninggal sih, tapi rata-rata parah semua gitu. Banyak darah, kayak murah darah. Tindak lanjutnya seperti apa itu? Kurang tahu ya kak, cuman si supir itu kan masih ditahan. Dia pas langsung nabrak, langsung digerebek mungkin ya sama guru-guru, langsung dikeluarin. Soalnya yang viral di TikTok cuma sampai video segitu doang kan. Karena yang lainnya juga pas di rilisnya kan di blur ya, nggak mungkin langsung di Oke. Berarti apa sih dampaknya ke MBG ini? Apakah akan menjadi jelek atau seperti apa? Ada yang berpendapat lain? Itu kan sebenarnya bukan dari MBG-nya ya? Iya. Iya. Dari orang tuanya sih. bisa Harus jadi. seperti apa nih? Bisa jadi tuh si supirnya itu begitu. Oke, dari kamu. Apa ya? Tapi bisa jadi juga ada yang berpikiran sama itu MBG-nya juga nggak sih? Iya, bisa jadi yang ngurus MBG-nya itu kok label gitu. Ini kan dia nggak berpengalaman, kenapa menjadi Dia Iya, gitu, bisa jadi kayak ambil si gitu. MBG itu ke sekolah. Kan membahayakan ya. Apalagi buat anak SD kan masih kecil. Jadi kita nih, itu kan kalian udah tahu kan kalau supir itu belum berpengalaman dan mungkin belum mempunyai SIM ya. Iya. Nah, apa sih penanggulangannya buat kita nih SMA misalkan berkendara belum punya SIM, apa sih mau penanggulangannya biar kita tuh lebih hati-hati? Ada kayak misalkan kita lebih hati-hati lagi. Kalau jadi kayak ugal-ugalan atau kalau bawa kendaraan. Kalau dari Anissa, Kalau emang belum lancar mungkin jangan. Oke, kalau dari Asin jangan. Kalau belum Belum misalnya dia belum bisa Oke, kalau dari Kalau sepatu sih sama cara lalu lintas ya apalagi kalau misalkan yang masih belum punya SIM, misalnya kan SIM juga dari
umur yang di atas 17 kan harusnya. Jadi harus ada sama teman-teman sih. Mungkin dari kendaraan juga sih harus lebih dicek lagi. Mungkin dari mesinnya, dari segala perabotan kendaraan tersebut harus lebih dicek, harus lebih safety lagi ya. Sama sih, lebih hati-hati aja. Terus sama meskipun belum 17 tahun, belum punya SIM, harus ngikutin rambu-rambu lalu lintas. Jangan sampai udah nggak punya SIM malah menunjukkan kegagalan jalan. Apa tuh sama seperti apa? Lebih hati-hati lagi kalau emang belum lancar, jangan maksain gitu. Terus kan ada aja yang supir suka ngantuk tapi tetap memaksakan. ada lagi. Udah sama Kak dari tadi juga ya sama aja kayak lebih hati-hati lagi. Terus kalau emang belum punya SIM atau emang dia yang belum bener-bener bisa bawa mobil sih mending nggak usah ya, mending dikasih dulu aja ke yang udah berpengalaman gitu daripada yang merugikan orang lain, membahayakan orang lain juga gitu. Pendapat dari teman-teman semua ini benar ya. Jadi kita tuh misalkan udah sadar nih belum berpengalaman, harusnya ya jangan ambil alih gitu. Oke, tadi kan udah dibahas tentang jadi udah bahas tentang kita bisa lebih hati-hati lagi gitu ya dalam berkendara. Apalagi kan kita masih SMA gitu. Mungkin ice breaking dulu aja kali ya lagi. Oke, clue-nya itu kalau tutup close, kalau buka open. Oke? Siang. Terus malam, siang malam, Siang. malam. Siang bukan Tadi apa siang? Yang apa? Tutup, close, open buka, open. Iya. Ya, open tuh kan open Ya, benar. yang open malam tuh. Kamu udah tahu? Tahu dari kuliah aja udah kalian udah tahu. Oke, kalau telepon. Telepon. Close. Ya. Telepon. Close itu tutup ya? Iya. Kalau telepon open dong. Iya, open. Telepon, Kipas. pas, Jam. pas, Ya. Meja. open, meja, open. Oke, mungkin udah itu aja kali ya. Oke, aku nanya lagi mungkin ya. Dari teman-teman nih, udah bisa berkendara tuh dari umur berapa? Dari Oke. kelas 6 SD. Sebelum SD itu emang diperbolehkan atau? Ya sih, cuma kan ada yang penganggur ya. Terus nyoba-nyoba. Oke. Kalau kamu? aku SMA sekarang kan baru sekali. Kamu? Aku SMP. Nggak bisa. Gak bisa. Oh, ikut teman berarti. Iya. Suka ikut. Ibu banyak suka ikut ya. Nah, untuk mencegah terjadinya yang hal yang tidak diinginkan seperti tadi itu menabrak siswa seperti itu ya. Apa sih yang akan dilakuin ketika berkendara untuk pencegahan? Hati di jalan.
Dan kebut-kebutan sih. Dan kebut-kebutan ya bareng-bareng. Ya, Pelan pasti nyampe selamat daripada kebut-kebutan tapi kayak gitu. ya. Satu-satu dong. Ya itu hati-hati ganggu udara, disiplin rambu-rambu lalu lintas. Itu yang bilang. Udah. Apa lagi? Iya, hati-hati di jalan. Terus dan kebut-kebutan. Oke. Kamu? Aku dan kebut-kebutan, hati-hati di jalan. Terus jangan lupa pakai helm. Ini sih pengendaranya juga selain hati-hati, juga pengendaranya juga itu gak boleh ngantuk. Kalau misalkan ngantuk mending berhenti aja daripada nanti membahayakan orang lain. Jangan ini jangan kebutuhan. Bener ya semua tadi yang udah dikatain teman-teman. Tadi kan korbannya itu siswa ya. Ya. Kalau kalian sebagai orang tua di sudut pandang orang tuanya akan seperti apa itu kan kita kan nggak bisa nyalahin si supirnya juga ya, walaupun dia emang nggak bisa dibenarkan gitu. Tapi apa sih yang mau kalian lakuin? Kita sebagai orang tua siswa itu Ya, minta pertanggungjawaban ke pihak mana tuh? ke pihak si orang itu. Yang nabrak gitu ya. Iya. Kayak nabraknya aja. Oke, kalau kamu? Saya minta pertanggungjawaban terus minta diterangi duluan. Kita kan belum terbukti juga kan. Iya. Nggak tahu gimana ya. Itu sih sama minta pertanggungjawaban gitu. Cuman nanya dulu ke orang yang ininya kayak biar apa sih biar jelas ya, biar jelas kronologinya. Takutnya kalau misalkan kita cuma lihat keadaan pada saat itu gitu, takutnya enggak sesuai sama yang di ini gitu. Gak bisa menyalahkan gitu kan. Sama dengan tangga. Ya, semuanya seperti apa? Pertanggungan. Tanggung jawaban ke itu ya, itu juga ya. Jangan sampai aku sendiri lah, jadi kita namanya selain ada keluarga lagi ada yang kita terus sama bertanggung jawab juga dari Awalnya harus mencari informasi dulu tentang kronologinya sama memberikan jawaban pasti. Soalnya kan sisi itu terbuktinya emang nggak salah, karena posisinya juga lagi di sekolah, lagi pacara dia, nggak berkeluyuran di jalan. Masalahnya pasti yang tahu tuh supir. Harus tahu cari informasinya dulu sama kronologinya sih. Bisa dulu ya? Iya. Oke, mungkin langsung kesimpulan aja kali ya. Iya. Dari yang udah kita bahas tadi, yang udah diberikan pendapat oleh teman-teman semua, apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini? Dan yang dari siapa dulu nih? Ayo harus berbicara semuanya. Dari siapa dulu? Dari siapa nih? Jadi saya yang Oke. jadi sadar diri sama introspeksi diri aja. Ya. Supaya kan karena kan kita yang lebih tahu kita gimana. Jadi kalau yang nggak bisa berkendara lebih baik jangan. Oke. Ada lagi? Udah. Mungkin lebih hati-hati lagi kalau mengendarai motor ataupun mobil. Lebih karena kalau bukan diri kita, siapa lagi yang tahu kemampuan kita di mana gitu. Kalau emang benar-benar nggak bisa, yang nggak usah maksain gitu. Terus harus berhati-hati sih di jalan. Iya. Ini kayak
ya sama sih harus lebih hati-hati. Terus kalau misalkan emang nggak bisa tuh jangan memaksakan, takutnya nggak bisa apa sih, takutnya ada hal-hal yang ada kejadian yang nggak iya nggak diinginkan. Sama juga pokoknya harus itu sih, harus sadar diri aja kalau emang bisa yang nggak bisa gitu. Ini banget Ya, sama juga sih harus hati-hati di jalan terus karena kan musibah juga nggak ada yang tahu ya, jadi kita juga harus selalu ingat kayak kalau mau kemana-mana kita juga harus berdoa gitu, biar kita dikasih keselamatan gitu. Sama juga. Kalau kan tadi pertama ini juga tugas pemerintah sama itu yang pemerintah tidak apa ya, tidak terlalu sekali lah. Jadi harus selalu hati-hati, waspada, selalu cek lagi dari supir ya segala macam. Terima kasih yang sudah berpendapat. Jadi intinya kita harus berhati-hati ketika berkendara ya. Mungkin udah mau hampir selesai. Aku minta kesan dan pesan nih dari kegiatan kita tadi. Dan aku mau tahu satu hal baik apa atau bisnis apa yang akan kalian pengenin tercapai gitu di masa depan. Sukses. Ya. Mungkin dari siapa dulu nih? Aku kesan dan pesan dari hal baik satu aja. Pesan dan pesan ini kita dari Ya. ya kita jadi tahu gitu, jadi kayak apa sih Iya dari bukan mengulik permasalahan tadi gitu. Jadi kita bisa berpendapat dengan bebas, bisa tahu juga gitu. Ya. Terus apa bisnisnya apa pengen sukses. Oke. Kita aminkan dulu. Amin. Lanjut. Ya. Pesan dari pesannya jadi apa ya? Ya apa ya, bisa berpendapat, bisa berpendapat bareng-bareng gitu sama mengetahui bertukar pendapat atau dan menilai lebih luas lagi pengetahuannya. Terus bisnis langsung saja Kak. Pastinya pengen sukses, pengen punya banyak usaha sih. Ya mah ya. Ya itu aja. Amin. Pesan dan apa ya, kita bisa saling menyampaikan pendapat, cerita juga. Terus kalau maksudnya pengen amin. Kalau dari saya kesan-kesannya itu sangat seru ya. Karena kan kita di sini bisa bertukar pendapat, bisa bertukar pikiran, bisa apa namanya? Ini mah seru sama apa namanya? Menambah wawasan juga. Tadi yang kita nggak tahu jadi tahu. Kalau visi saya sih sama tadi sukses, terus bisa banggain orang tua, sama berguna bagi bangsa dan negara. Amin. Pesan-pesannya sih seru sih, soalnya bisa menelusurin suatu kejadian dan bisa mendapat wawasan baru. Sukses, semoga dia sukses. Orang tua, Amin. usaha di mana-mana. Amin. Sama sih kayak dari kegiatan ini kita juga bisa menambah wawasan, terus kita juga jadi bisa berpendapat, saya kamu juga sukses, terus kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih. Amin. Kalau jadi kita bisa tahu sudut pandang dari yang lain, terus
ini bisa berbagi pendapat juga. Kalau misalnya kayak bantuan. Amin. 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 Mungkin terima kasih ya teman-teman udah memberikan kesan-kesan buat kegiatan kami. Mungkin udah ya kita akhiri video ini dengan mengucapkan